Berjumpa lagi bersama saya, Rizka Novalita, pada web PHEI. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kondisi terkini pemerintahan kredit pandemi COVID-19. Kondisi pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 7 bulan, turut membawa dampak terhadap keberlangsungan perusahaan. Beberapa perusahaan banyak yang mengalami downgrade, baik atas peringkat kredit perusahaan maupun peringkat surat utang yang dimiliki. Hal tersebut pada akhirnya juga berdampak ke investor yang menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut. Seperti apa kondisi pemeringkatan kredit di era pandemi? Sektor atau industri apa yang paling terpengaruh dengan kondisi pandemi COVID-19? Bagaimana kondisi terkini dari tingkat gagal bayar emiten? Bergabung bersama kami, analis riset PT Pemerintah Efek Indonesia atau Pevindo, Mas Aulia Ihsan, dan ekonom PT Pemerintah Efek Indonesia atau Pevindo, Mas Fikri C. Permana. Selamat siang, Mas Ihsan dan Mas Fikri. Ya, siang, Mbak. Siang, Mbak Rizka. Ya. Apa kabar nih, Mas Ihsan dan Mas Fikri? Ya, alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Siap, salam sehat selalu ya. Iya. Amin. Baik, mungkin pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Mas Ihsan ya. Sebelum pemaparan oleh Mas Ihsan, saya akan sedikit memperkenalkan. Mas Ihsan adalah analis riset Pevindo yang telah bergabung sejak 2017. Nah, selain itu, beliau merupakan dosen statistika Universitas MH Tamrin sejak 2018. Baik, mungkin tidak memperpanjang lagi. Silahkan Mas Ivan untuk bisa memaparkan materinya. Oke. Terima kasih Mbak Rizka atas kesempatan yang diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir untuk mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia pada siang hari ini. Ya, jadi pada kesempatan ini saya beserta Pak Fikri akan memaparkan mengenai perkembangan pasar surat utang korporasi beserta perusahaan penerbit surat utang di Indonesia di tengah resiko pandemi COVID-19 ini. Untuk materinya yang kurang lebih dalam 1 jam ke depan, kami membagi materi menjadi 2. Ya, jadi pertama adalah mengenai default study dari Pevindo, ya, dari default study Pevindo, kemudian nanti itu akan disampaikan oleh saya. Kemudian nanti setelah dari saya, materi berikutnya mengenai perkembangan surat utang korporasi dan perusahaan penerbit instrumen surat utang di tengah resiko pandemi COVID-19 saat ini. Oke, untuk materi pertama atau bagian yang pertama yaitu di saya, yaitu mengenai default study dari Pevindo, ya. Oke, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah mengetahui ya, atau mungkin sudah tahu kalau memang ketika berinvestasi di pasar surat utang korporasi, salah satu resiko yang mungkin kita temui ya, si investor surat utang korporasi ini adalah kondisi gagal bayar dari perusahaan penerbit instrumen surat utang tersebut. Ya, jadi itu salah satu resiko dari berinvestasi di pasar surat utang korporasi. Walaupun ada mungkin resiko-resiko lain ya, tapi yang biasanya yang menjadi fokus investor itu adalah resiko gagal bayar si penerbit surat utang. Nah, berdasarkan hal ini kami, saya dan Pak Fikri ya dari Pevindo melakukan penelitian mengenai gagal bayar dari perusahaan-perusahaan dan instrumen surat utang korporasi ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjelaskan mengenai perkembangan gagal bayar perusahaan-perusahaan dan instrumen surat utang yang diterbitkannya yang diperingkat dan dipublikasi oleh Pevindo selama kurun waktu 2007 sampai dengan 2019 ya. Nah, tujuan itulah yang membuat kami melakukan penelitian ini. Mungkin juga sebelumnya Pevindo sudah melakukan penelitian gagal bayar, tapi ada beberapa metodologi yang mungkin kami perbaharui di report atau penelitian terbaru. Oke, next.
Ya. Jadi nanti ini akan dibagi dua, yaitu default study sendiri, kemudian nanti ada resiko pandemi. Oke, next. Yang pertama, slide berikutnya. Oke, default study ya. Jadi kami melakukan penelitian ini tadi bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan gagal bayar surat utang korporasi yang di peringkat Pevindo dan dipublikasikan selama kurun waktu 2007 sampai dengan 2019. Pada penelitian kami menggunakan asumsi gagal bayar berdasarkan pada instrumen surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit instrumen surat utang. Kami menyebut instrumen karena kan mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah mengetahui ya, surat utang itu ada banyak, ada bisa obligasi, sukuk, MTN. Jadi secara umum kami menyebutnya sebagai instrumen ya. Asumsi yang kami gunakan adalah jika perusahaan penerbit yang diperingkat oleh Pevindo dan surat utangnya yang diterbitkan di rating oleh Pevindo, ini yang menjadi asumsi gagal bayar kami ya, yang kami buat, yaitu jika si perusahaan mengalami gagal bayar pada instrumen surat utang, baik si perusahaan tidak bisa melunasi pokok dari surat utang itu sendiri, ataupun misalkan dia mengalami keterlambatan dalam pembayaran bunga dan memang dinyatakan default oleh Pevindo. Nah, asumsi ini yang kami gunakan sebagai dasar memutuskan apakah si perusahaan ini dan instrumen surat utangnya mengalami gagal bayar atau tidak, ya. Nah, di sini kenapa kami fokus atau menjadi parameternya adalah instrumen, karena salah satu alasannya adalah agar si instrumen dan perusahaan ini mudah untuk kami monitoring atau kami lakukan pemantauan. Dalam arti seperti ini. Misalkan si perusahaan ini ya, dia menerbitkan instrumen surat utang dan diperingkat oleh Pevindo. Tetapi misalkan dia mempunyai pinjaman di suatu bank. Ternyata di bulan September ini dia tidak bisa membayar hutangnya tersebut di bank. Pada penelitian yang sebelumnya ini dianggap sebagai gagal bayar, tetapi di kami tidak. Karena kenapa? Fokus kami adalah pada instrumen surat utangnya. Ya. Ini juga mengantisipasi kami terlambat dalam mendapatkan informasi mengenai gagal bayar. Jadi surat utang dan perusahaan ini kan karena kami yang memeringkat ya untuk surat utangnya dan dipublikasikan juga. Jadi kemungkinan informasi awal akan kami peroleh dulu. Jadi itu dasar kami membuat asumsi mengenai gagal bayar itu adalah pada instrumen surat utang. Nah, pada penelitian kami ini, kami membahas menjadi 3 bagian ya di dalam default study ini. Pertama adalah mengenai default rate atau tingkat gagal bayar. Ya, ini untuk menunjukkan seberapa besar sih tingkat gagal bayar. Ya, jadi tujuan kami ingin memberikan informasi ini loh, seberapa besar gagal bayar dari perusahaan-perusahaan dan instrumen surat utang yang diterbitkan yang diperingkat dan diterbitkan oleh Pevindo berdasarkan sektor, industri, kemudian peringkat awalnya, kemudian secara tahunan. Kemudian juga kami juga memberikan pembahasan juga mengenai transisi peringkat dari kelas-kelas peringkat yang ada di pasar surat utang ya. Nah, transisi yang kami gunakan adalah perubahan peringkat dalam 1 tahun ya. Dan kemudian yang pembahasan ketiganya adalah cumulative average default rate. Jadi di sini kami ingin menunjukkan seberapa besar sih suatu kelas rating itu mengalami gagal bayar pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Atau dalam tulisan kami menggunakan sampai dengan tahun ke-12. Jadi 3 pembahasan ini kami lakukan dalam penelitian yang kami buat. Nah, untuk default rate sendiri nanti akan kami bagi berdasarkan tahunan ya. Jadi biar tahu keseluruhannya secara tahunan, kemudian juga berdasarkan sektor, kemudian berdasarkan industri, dan kemudian juga berdasarkan peringkat awal. Oke, kemudian next untuk slide berikutnya. Oke. Yang pertama adalah mengenai default rate. Jadi default rate ini adalah kumulatif dari nilai penerbitan yang mengalami gagal bayar pada satu titik waktu tertentu dibagi dengan kumulatif total nilai penerbitan dari instrumen surat utang jika itu adalah instrumen surat utang. Tetapi kalau dari perusahaan penerbit kami menghitung default rate itu dengan rumus kumulatif dari unit perusahaan yang mengalami gagal bayar sampai pada satu waktu tertentu
dibagi dengan kumulatif total seluruh perusahaan selama periode observasi atau pada satu waktu tertentu tersebut. Ya, itu adalah perhitungan dari default rate. Nah, kemudian dari data yang kami miliki selama tahun 2020 ini perusahaan yang diperingkat oleh Pevindo atau instrumen yang diterbitkannya ini terdapat 3 perusahaan yang mengalami gagal bayar selama tahun 2020 ini. Ya, adapun nilai penerbitan yang mengalami gagal bayar, jadi nilai penerbitan yang mengalami gagal bayar ini bukan berarti si perusahaan tidak bisa melunasi pokok. Ya, ada juga yang kasusnya dia tidak bisa membayar bunga. Ya, jadi di sini nilai penerbitan, jadi kita melihatnya secara nilai penerbitan, baik dia gagal bayar di pokok ataupun bunga. Nah, ini nilai penerbitan yang mengalami gagal bayar ada senilai sebesar 1,08 triliun. 3 perusahaan ini seluruhnya berada di sektor core. Itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian industrinya terbagi menjadi 2, yaitu dari industri properti, kemudian dari industri perdagangan. Ya. Ini adalah perusahaan yang mengalami gagal bayar selama tahun 2020. Next. Oke. Kemudian ini sektor, jadi ini default rate berdasarkan sektor. Ya. Jadi kami dalam penelitian ini mengklasifikasikan sektor menjadi 3. Ya. Jadi nanti di dalam sektor ini akan terpecah-pecah lagi menjadi beberapa industri. Ya. Nah, untuk sektor sendiri kami membagi menjadi 3, yaitu FI atau Financial Institution, yaitu perusahaan-perusahaan seperti bank, kemudian lembaga pembiayaan, ya, kemudian sekuritas ini kita klasifikasikan ke dalam sektor FI. Kemudian ada sektor core, ya, atau corporate, ya ini kalau bahasa lainnya adalah yang ada di sektor real, ya, atau dia lembaga-lembaga non FI, misalkan perusahaan-perusahaan yang ada di industri pertambangan, ya, atau bandara, kemudian atau perminyakan, ya, ini masuk ke dalam sektor core. Dan yang terakhir adalah sektor OTH. Jadi sektor OTH ini berisi instrumen seperti misalkan sekuritisasi, ya, EBA ataupun DINFRA. Kemudian jika pemerintah daerah menerbitkan instrumen surat utang, maka kami akan klasifikasikan ke dalam sektor OTH, ya. Nah, berdasarkan data yang kami miliki, tingkat gagal bayar tertinggi ya terjadi pada tahun 2020. Ini nilainya melonjak di tahun 2020 ya untuk perusahaan penerbit yang mengalami gagal bayar. Untuk sektor core naik menjadi 6,56%. Kemudian perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam sektor fin ya tingkat gagal bayar pada sektor ini pertama kali terjadi di tahun 2017 ya dalam periode observasi kami yaitu 2007 sampai 2020 ini senilai 1,47%. Kemudian nilai ini meningkat terus sampai 2018, kemudian turun di 2019 dan relatif tidak terjadi perubahan sampai dengan tahun 2020. Begitu juga untuk instrumen surat utangnya ya. Tingkat gagal bayar tertinggi tidak terjadi di tahun 2020, tapi masih terjadi di tahun 2012, yaitu sebesar 3,76%. Kemudian untuk terbesar yang kedua ada pada tahun 2018, yaitu sebesar 2,56%. Kemudian untuk sektor fin ini juga sama ya seperti perusahaan penerbitnya. Jadi pertama kali terjadi di tahun 2017, kemudian meningkat di tahun 2018, tapi pada tahun 2019 relatif turun. Mungkin karena sektor ini banyak menerbitkan instrumen surat utang ya seperti bank, kemudian lembaga pembiayaan atau perusahaan-perusahaan di FI. Nah, ini di tahun 2019 dia menurun menjadi 0,11% dan relatif juga tidak terdapat perubahan sampai dengan tahun 2020. Nah, di tahun 2020 ini data kami terakhir adalah update terakhir sampai tahun bulan Agustus kemarin. Oke, next. Kemudian ini berdasarkan industri ya. Jadi ini default rate berdasarkan industri. Industri perkapalan ya dengan ticker ship di kami ya, kami menyebutnya ship untuk tickernya. Ini mencatatkan default rate tertinggi sampai dengan Agustus 2020 baik berdasarkan perusahaan penerbitnya ataupun surat utang yang diterbitkannya ya. Untuk perusahaan sektor ship ini
seluruh perusahaan yang di peringkat dan dipublikasikan oleh Pevindo ini mengalami gagal bayar semua, senilai 100%. Kemudian untuk instrumen surat utangnya, dia mengalami gagal bayar, tingkat gagal bayarnya adalah 97,21%. Sampai dengan tahun 2020 ini, Pevindo mencatat kalau gagal bayar terjadi di 7 industri, ya, dari perkapalan, ya, untuk terbesar pertama, kemudian perdagangan, kemudian rental kendaraan atau transportasi, kemudian makanan dan minuman, telekomunikasi, properti, dan lembaga pembiayaan atau FINA. Ya, untuk nilainya bisa dilihat ini adalah nilai gagal bayar per Agustus 2020. Secara keseluruhan, klasifikasi industri yang ada di Pevindo untuk perusahaan ada sebanyak 40 klasifikasi industri. Kemudian untuk instrumen surat utang ada 40 klasifikasi industri, kemudian untuk perusahaan penerbit itu ada diklasifikasikan menjadi 38. Ya, untuk lengkapnya bisa dibaca full report di yang telah kami publikasikan di website Pevindo. Next. Ya, kemudian ini adalah default rate untuk peringkat awal. Ya, jadi peringkat awal ini adalah peringkat yang diberikan kalau dia instrumen surat utang adalah ketika pertama kali dia diemisi atau diterbitkan surat utangnya ini, peringkat awalnya apa, itu kita catat sebagai peringkat awal. Tetapi untuk perusahaan adalah pertama kali dia menerbitkan instrumen surat utang dalam periode observasi yang kami gunakan di sini. Nah, tujuannya apa? Kami ingin memberi info kalau suatu peringkat, misalkan si perusahaan atau instrumen surat utang ini punya peringkat misalkan double A. Nah, ini berapa sih tingkat gagal bayarnya berdasarkan data historisnya untuk surat utang yang mempunyai peringkat double A. Nah, ini tujuan kami. Karena kan ada beberapa juga investor surat utang yang dia mungkin tidak memperdagangkan surat utangnya, tapi ditahan sampai jatuh tempo. Ya, otomatis pasti yang menjadi acuan dia salah satunya adalah peringkat ketika dia membeli di awal, ya. Nah, berdasarkan data yang sudah kami olah, ya, sampai dengan Agustus 2020 untuk AAA, ya, peringkat awal AAA relatif tidak ada yang mengalami gagal bayar. Tetapi di perusahaan penerbit pada tahun 2020 terjadi kenaikan tingkat gagal bayar pada perusahaan ataupun instrumen yang memiliki peringkat single A dan triple B. Ya, kemudian untuk instrumen surat utang sendiri juga sama. Jadi untuk peringkat A dan triple B ini juga terdapat kenaikan sampai dengan Agustus 2020, ya, masing-masing 2,8 dan menjadi 2,8 dan 6,61%. Sementara untuk peringkat double A terjadi penurunan di tahun 2020, ya, kemungkinan ini bisa juga disebabkan karena ada pertambahan jumlah emisi instrumen surat utang yang berperingkat double A. Oke, ini berdasarkan peringkat awal. Nah, ini adalah ulasan di penelitian kami mengenai tingkat gagal bayar. Jadi ini kalau dianalisis, ini adalah deskriptifnya. Ya. Kemudian next. Nah, pembahasan kami yang berikutnya adalah mengenai transisi setiap kelas peringkat. Ya, jadi kami seluruh peringkat instrumen ataupun perusahaan penerbit dari tahun 2007 sampai 2019 kami lihat perubahan peringkatnya setiap 1 tahun. Dan ini biasanya juga menjadi acuan ya oleh investor di pasar surat utang korporasi. Bagaimana sih pergeseran atau kemungkinan misalkan peringkat double A itu terjadi default. Ini bisa juga tercermin dari matriks transisi ini. Tetapi di kami ya dari sisi Pevindo kami menggunakan matriks ini sebagai untuk menunjukkan mengenai konsistensi hasil pemeringkatan yang diberikan oleh Pevindo. Nah, dari matriks ini ada beberapa informasi yang bisa diperoleh. Pertama adalah ternyata semakin tinggi peringkat ya relatif dia semakin tidak banyak berubah ke peringkat yang lain ya. Kalaupun ada berubah, semakin tinggi peringkat, dia cenderung akan naik ke atas. Jadi cenderung dia mengalami upgrade peringkat. Tapi semakin ke bawah, dia semakin relatif berubah peringkat ke bawah atau downgrade atau malah mungkin bisa default. Ya. Nah ini adalah matriks transisi perusahaan penerbit.
ya, yang mungkin beberapa lembaga rating global juga membuat matriks transisi ini. Tapi dengan ide yang sama dengan pembuatan perusahaan penerbit, kami juga mencoba membuat matriks transisi 1 tahun untuk instrumen surat utang. Kalau perusahaan penerbit berdasarkan unit perusahaannya atau banyaknya unit perusahaan yang mendapatkan suatu peringkat, tetapi kalau dalam instrumen surat utang, kami mencatatnya atau menghitungnya berdasarkan nilai penerbitannya atau nilai emisinya. Nilainya pun juga hampir sama seperti perusahaan penerbit ya. Jadi semakin tinggi dia bisa dikatakan semakin konsisten peringkatnya. Next. Oke. Yang terakhir adalah cumulative average default rate. Jadi ini menunjukkan seberapa besar suatu peringkat itu mengalami default atau secara historis ya, persentase suatu peringkat mengalami default pada tahun pertama setelah dia terbit ya, atau pertama kali dia mendapatkan suatu peringkat, kemudian pada tahun kedua, ketiga, keempat sampai dengan dalam penelitian kami ini menggunakan sampai dengan tahun ke-11. Dari sini juga menunjukkan kalau peringkat yang semakin tinggi ya, ini relatif memiliki default rate atau kumulatif default rate-nya relatif lebih rendah dibanding peringkat-peringkat yang lebih rendah ya. Itu juga kami lakukan baik pada perusahaan penerbit ataupun instrumen surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini mengenai default study yang Pevindo sudah buat, jadi mungkin lebih menggambarkan secara historis. Seperti inilah kondisi gagal bayar perusahaan-perusahaan dan instrumen surat utang yang diterbitkan oleh Pevindo. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada bagian default study. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dipersilakan. Untuk berikutnya saya serahkan kembali kepada Mbak Rizka ya. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mas Ihsan atas pemaparannya. Jadi tadi kita ketahui ya, ternyata selama 2020 ini ya, hingga Agustus ini ada 3 perusahaan penerbit yang gagal bayar ya Mas Ihsan ya. Iya betul Mbak. Jadi ini cukup besar juga ya, emisinya sekitar 1,08 triliun ya, dari sektor properti dan perdagangan. Ya. Baik, memang kalau kita lihat dari histori 2010 ini ada faktor pandemi gitu ya. Jadi tadi grafik dari downgrade gagal bayar langsung meningkat gitu ya Mas ya tadi ya. Iya, yang di bagian default rate-nya itu di tahun 2020 cenderung pada naik graf itunya ya, tingkat gagal bayarnya. Baik, ya memang karena ya banyak challenge tantangan juga ya di tahun ini, betul ya. Pandemi. Gimana perusahaan-perusahaan ini bisa tetap mempertahankan perusahaannya gitu ya. Jadi memang banyak peserta yang di sini mungkin ingin tahu juga nih gimana sih pemeringkatan kredit gitu. Nah, mungkin tadi kalau dari Mas Ihsan sudah dipaparkan historinya, kemudian gambaran sebelumnya seperti apa. Nah, mungkin kita bisa masuk dulu ke materinya Mas Fikri ya. Nah, jadi sebelum dipaparkan materi oleh Mas Fikri, sedikit saya perkenalkan. Jadi Mas Fikri ini adalah analis riset dari Pevindo ya, yang telah bergabung sejak 2017. Beliau juga beliau Mas Fikri ini adalah Head of Economic Research Pevindo ya, yang bergabung sejak 2018. Kemudian sebelumnya beliau bekerja di Bank Panin ya sebagai makroekonomis pada tahun 2014 sampai 2018. Selain itu juga beliau merupakan dosen di Universitas Atmajaya ya Mas ya, sejak 2012. Nah, jadi ini pemateri kali ini dosen semua nih ya, Pak dosen semua. Iya betul Mbak. Baik, ya jadi kita dengarkan ya, jadi outlook akan dampak terhadap rating ke depannya bagaimana nih Mas Fikri? Mungkin tidak memperpanjang waktu kepada Mas Fikri, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Saya lanjutkan mungkin presentasi dari Ihsan.
saya lebih bicara tentang risiko pandemi itu seperti apa sih sebenarnya. Per 17 September 2020, kita di Pevindo mencatatkan penerbitan surat utang korporasi di Indonesia baru sebesar 66,12 triliun. Ini jauh lebih rendah dari 2019 lalu, di mana sampai September 2019 di waktu yang sama, itu udah 100,2 triliun. Ataupun mungkin di 2018 itu jumlahnya juga sekitar 98 triliun. Sehingga memang tahun ini adalah menjadi tahun yang cukup challenging buat Pevindo, buat pasar surat utang korporasi juga, dan juga pasar dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Apa sih yang menjadi tantangan buat penerbitan surat utang korporasi bisa sampai jatuh seperti ini, atau kita bisa bilang turun 30% di tahun ini? Next slide, please. Nah, dari Pevindo sendiri kami menghitungnya berdasarkan peringkat yang dikeluarkan oleh tim analis kami. Jadi selama semester 1 2020 ini memang terlihat dari perkembangan peringkat yang dilakukan oleh Pevindo terdapat 62 kali perubahan peringkat, dan sayangnya perubahan peringkat itu lebih banyak kepada downgrade sebanyak 16 instrumen, negatif outlook 37, credit watch dengan negatif implication itu ada 5, tapi walaupun begitu kita melihat ada credit watch dengan developing implication atau yang akan mungkin naik dalam 3 bulan ke depan itu ada 1 emiten, dan positive outlook ada 1 emiten. Upgrade juga kita lakukan terhadap 2 emiten. Nah, kita harapkan juga intinya begini, mungkin ya walaupun pandemi tapi jangan takut-takut amat. Masih ada kok emiten yang kemungkinan di-upgrade kok. Ada kemungkinan yang akan dinaikkan kok peringkatnya. Sehingga ya di satu sisi kita melihat resiko pandemi harus kita hadapi dengan baik, tapi di sisi lain ya mungkin dari Bapak Ibu, apalagi untuk investor, ada opportunity yang bisa ditangkap dari pandemi yang terjadi di 2020 ini. Next slide, please. Nah, kami dari Pevindo melihat outlook sektor industri ini karena adanya pandemi kita bagi jadi 5. Karena ya Bapak Ibu tahu sendiri kalau cara pandang Pevindo ini kan cara pandang yang sangat berisiko. Orang-orangnya pada takutan semua, termasuk juga saya ataupun Ihsan. Jadi kita mikir itu negatif-negatif dulu baru kita lihat sisi positifnya. Nah, negatif-negatif ini kita bagi jadi 5 kelas. Ada yang kelas resikonya very high, itu ada dari airport, tourism, restoran dan hotel, serta transportation. Jadi ini juga mungkin tergambar juga dari default study-nya Ihsan, dari jumlah siapa saja sih yang terkena default di tahun ini, dan kami melihat kinerja usaha dari kelas emiten yang tergolong very high atau emiten-emiten dengan industri very high, ini kinerja usahanya kami melihat masih akan terdampak sangat signifikan pada saat kondisi normal baru. Atau pada saat, ya kita bisa bilang pada saat masa transisi sampai setidaknya vaksin ditemukan. Terus ada yang risiko high, ini ada sekitar 17 sektor ya kalau saya nggak salah. Ini kami melihat kinerja usahanya masih akan terdampak relatif lebih tidak signifikan, tapi mungkin masih akan berat pada saat kondisi normal baru nantinya. Terus ada moderate, ini sekitar 11 sektor. Ini kami melihat kinerja usahanya diharapkan akan setidaknya akan mulai normal pada saat kondisi normal baru nantinya. Sedangkan untuk low, ini ada sekitar 7 sektor, di mana kami melihat kinerjanya akan seperti semula atau pada saat sebelum terjadinya pandemi, atau setidaknya kami melihatnya sampai masa sebelum bulan Maret 2020. Sedangkan untuk yang netral atau yang kami melihat kinerja usahanya akan cenderung membaik pada saat kondisi normal baru adalah 3 sektor, ada healthcare, pharmaceutical, dan telecommunication. Hal ini kami lihat
dikarenakan memang pada saat pandemi ini kita sadar kembali bahwa sebenarnya ekonomi itu bergantung kepada individu-individu yang ada di dalam masyarakat. Jadi kita sekarang udah nggak bicara angka, kita bicara behavior orang seperti apa. Perubahan behavior orang seperti apa itu yang merubah kondisi ekonomi secara keseluruhan. Dan kami melihat memang pada saat pandemi ini ternyata orang risk averse semua. Resikonya orang udah nggak mikir lagi, saya harus dapat duit berapa atau saya harus spend berapa dan seperti apa. Tapi orang mungkin kebanyakan relatif untuk menahan spending mereka atau willingness to spending mereka tahan, terutama untuk kelas-kelas menengah. Sehingga makanya kami melihat bahwa yang very high ini adalah sektor-sektor yang terdampak sangat dalam dikarenakan adanya risk averse dari individu-individu yang ada di masyarakat. Next slide, please. Nah, hal ini juga karena nggak tahu ya, apakah ini benar ataupun tidak, tapi kami melihat bahwa pada saat outlook industrinya agak beresiko, pertumbuhan dari surat utang korporasi juga sangat rendah, karena kebiasaannya kan untuk penerbitan surat utang korporasi ini ada dua tujuan utama ya. Ada refinancing dan ada ekspansi. Nah, dari sisi refinancing sendiri sebenarnya di tahun 2020 ini ada 130 triliun surat utang yang jatuh tempo. Tapi nyatanya kalau melihat, ya walaupun kita nggak bisa bilang apple bahwa dia ngeluarin surat utang itu buat refinancing loh. Susah juga sih untuk diomongkan seperti itu karena memang ada perbedaan instrumen, ada perbedaan nilai dan seterusnya. Tetapi kalau melihat dari angka yang 66,12, sedangkan surat utang yang jatuh tempo sampai September itu ada sekitar 93 triliun, artinya ya nombok, refinancing-nya nggak terjadi, apalagi buat ekspansi. Nah, sedangkan pada saat kita menghitung pertumbuhan ekonomi itu kan adalah value added dari nilai yang ada sebelumnya. Sehingga nggak heran juga kalau kami di Pevindo atau dari riset Pevindo melihat bahwa ya toh nilai refinancing-nya aja udah berkurang, apalagi untuk nilai pertumbuhannya. Sehingga kami juga melihat, wah pertumbuhan ekonomi domestik bakalan ya kalau dibilang resesi ya kami melihat ya most likely sih resesi ya, tinggal 2 hari lagi kok, atau tinggal 2 hari kerja atau 5 hari lagi bahwa September udah ditutup dan kemungkinan memang di akhir September ini datanya kami melihat akan resesi. Sebesar apa sih? Kami sulit juga untuk menghitungnya seperti apa karena memang pada saat behavior dari orang berubah, perilaku resiko orang berubah, revenue dari perusahaannya bergerak, cash flow-nya agak berat, dan semuanya bergerak dengan sangat cepat karena adanya pandemi, menyebabkan kita bisa bilang equilibrium baru dari ekonomi Indonesia itu udah berubah. Semuanya udah nggak sesuai dengan historical data yang biasanya kita bisa gunakan gitu. Nah, kami juga melihat hal ini menjadi tantangan ke depan sebenarnya. Tidak hanya di surat utang korporasi, tapi juga untuk masyarakat kelas bawah, bagaimana mendorong mereka untuk kembali kepada apa ya? Mereka percaya akan kalau di ekonomi kita bisa bilang bahwa ada namanya permanent income hypothesis dan relative income hypothesis. Mereka percaya bahwa pendapatan mereka itu bisa digunakan untuk spending, baik masa ini ataupun masa depan. Kalau masa ini ya mereka spending relatif mungkin akan ke sektor-sektor primer. Tapi kalau untuk untuk spending yang digunakan dari masa depan untuk saat ini mungkin untuk sektor-sektor tersier. Makanya nggak heran juga sektor-sektor primernya sekarang masih ya kita bisa bilang tumbuhnya cukup baik, tapi untuk sektor-sektor tersiernya rontoknya cukup dalam atau cukup berdarah-darah lah kita bisa bilang. Dan ini juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dari lapangan usaha kita bisa lihat
sektor primer yaitu pertanian ya masih kuat lah, masih tumbuh 2,19% year on year di kuartal 2 lalu. Dan kami melihat ya sesuai dengan outlook kami juga bahwa sektor ini masih akan cukup tumbuh ya setidaknya lebih baik dibanding sektor-sektor lain. Sayangnya sektor pertanian ini di Indonesia value added-nya cukup rendah. Makanya dorongannya terhadap pertumbuhan ekonomi domestik juga nggak sekuat sektor-sektor lain, terutama sektor perdagangan dan reparasi, which is ini adalah 30% dari PDB Indonesia berdasarkan lapangan usaha, serta industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia selain pertanian tentunya. Nah, di sisi lain, karena industri pengolahannya terkena dampak yang cukup besar, terus perdagangan dan reparasinya juga terdampak cukup besar, ditambah dengan PSBB, ditambah dengan ketakutan akan hilangnya lapangan pekerjaan, ditambah dengan ketakutan untuk bergerak oleh masyarakat, lalu lintas orang, barang, serta modal, menyebabkan konsumsi rumah tangga di Indonesia juga tidak heran negatif. Padahal kita tahu konsumsi rumah tangga di Indonesia itu berdasarkan pengeluaran, itu share-nya terhadap per DB ya bisa sekitar 55-56%. Atau bahkan di 3 tahun lalu 2/3 dari ekonomi Indonesia berdasarkan pengeluaran didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga. Dan di saat yang sama, sayangnya adalah konsumsi pemerintah yang kita harap bisa menjadi bumper terhadap turunnya konsumsi rumah tangga ternyata tidak cukup baik memberikan bantalan terhadap ekonomi Indonesia. Tapi hal positifnya adalah walaupun konsumsi pemerintah cukup ya di kuartal lalu turun minus 0,9, tapi ke depan dengan melihat jumlah konsumsi yang direncanakan oleh pemerintah di APBN sekitar 2.200 triliun, dan di bulan Agustus ini kerannya sudah cukup dibuka dengan pengeluaran pemerintah yang didorong lebih banyak, terutama untuk BLT, untuk bantuan masyarakat pendapatan rendah di bawah 5 juta, ditambah dengan adanya gaji 13 untuk PNS. Nah, kami melihat hal ini cukup mendorong kuat terhadap pertumbuhan PDB di bulan Agustus dan di bulan September ini. Sehingga kami harap di kuartal 3 ini mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia ya diharapkan sudah tidak minus 5 lagi. Hitungan kami adalah di sekitar 1,6 sampai 2,6%. Ya semoga sih seperti itu, dan di akhir 2020 kami harap, kami seberanggapan mungkin ada di antara 0,8 sampai 1,6%, minus 0,8 sampai minus 1,6%. Tapi walaupun begitu kami juga masih membuka ruang untuk semoga jika konsumsi pemerintah ini bisa didorong lebih kuat lagi, sektor industri yang terkait dengan konsumsi pemerintah, terutama sektor konstruksi, dan kita harap ini juga berdampak kepada industri pengolahan, perdagangan dan reparasi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia setidaknya, dan semoga kita bisa tidak kembali negatif di kuartal 4. Tapi ya setidaknya walaupun pada saat kita udah negatif 5,32% ini, kita relatif lebih baik loh daripada negara-negara lain. Itu yang juga menjadi perhatian bagi saya. Jadi ya kembali lagi jangan terlalu pesimis. Indonesia itu masih sangat luas cakupannya, dan Bapak Ibu juga masih lihat bahwa sebenarnya berdasarkan geografi sendiri, Maluku dan Papua itu masih tumbuh 2,36%, walaupun kontribusinya relatif lebih kecil. Tapi ya quote unquote ada blessing in disguise lah. Kita harus melihat lagi bahwa ekonomi Indonesia itu kita harus sadar bahwa ekonomi Indonesia itu didorong oleh diri kita sendiri loh, bukan dari orang lain. Sehingga nggak heran juga pada saat ya walaupun sekarang net ekspor kita positif, tapi pada saat konsumsi kita turun atau kepercayaan masyarakat kita turun terhadap diri mereka sendiri, ya everything doesn't go well, atau
pertumbuhannya akan negatif. Mungkin itu sih yang bisa saya katakan, tapi ya dari mungkin sampai saat ini resesi udah terkena ke 52 negara, kalau saya nggak salah, dan Makau adalah negara dengan resesi terparah, minus 62%. Ya, jadi Bapak Ibu, kita jangan takut, kita masih ada ruang untuk tumbuh ke depan. Dan melihat dari forecast dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa kita akan tumbuh 56-6% di tahun depan, 6,6, ataupun dari Kementerian Keuangan yang mengharapkan kita bisa tumbuh 5-6% di tahun depan, ataupun World Bank dan IMF yang menyatakan bahwa kita bisa tumbuh antara 4-5%. Dan walaupun dari Pevindo biasanya kita agak berisiko sih, kita di bawah itu, kita expect di tahun depan setidaknya kita masih bisa tumbuh antara 2,8-3,8%. Dari mana kita harapkan dengan jumlah next slide please. Nah, ini yang kita harapkan akan bisa menjadi pendorong utama, terutama karena alokasi anggaran terbesar kita adalah dari Kementerian PUPR atau dari infrastruktur. Dan Bapak Ibu sendiri tahu kalau infrastruktur itu tentunya ya kita belajar dari Amerika pada saat Great Depression. Ya, pada saat Great Depression pertumbuhan ekonomi nggak ada, tiba-tiba Presiden Amerika pada saat itu nyuruh masyarakatnya, ya udah kita bangun aja rel. Ini untuk mendorong adanya masyarakat bekerja, adanya masyarakat yang pasti akan pendapatannya, dan tentunya pada saat mereka bekerja, pasti pendapatannya mereka akan spending, dan ujung-ujungnya resiko kriminalitas dan konflik sosial juga akan menurun. Nah, ini yang paling menjadi tujuan utama sih sebenarnya. Dan kami melihat memang ya pada saat resiko pandemi seperti ini, ketakutan akan kehilangan pekerjaan adalah resiko yang paling utama buat masyarakat terutama untuk masyarakat kelas menengah bawah. Begitupun juga pada saat ketakutan kehilangan pekerjaan tersebut menyebabkan masyarakat kelas menengah itu menahan laju atau spending mereka. Kalau untuk masyarakat kelas atas kita nggak perlu mikir lah. Mereka ya kapanpun mereka spending juga mungkin mereka akan lebih relatif lebih fleksibel. Tapi untuk masyarakat kelas atas mereka akan melihat bahwa kebiasaannya jika memang buyer mereka atau konsumer mereka terutama untuk kelas menengah dan kelas menengah bawah yang merupakan konsumer terbesar dari produk-produk yang ada di masyarakat itu belum pulih, tentunya mereka investasinya juga akan ditahan. Makanya ekspansinya mungkin akan tertahan sampai kepada pulihnya daya beli dari masyarakat kelas menengah bawah nantinya. Dan kami melihat bahwa dengan asumsi dasar ekonomi makro yang menyatakan bahwa di tahun depan defisit APBN yang direncanakan akan sekitar 5,5% dari PDB atau mungkin sekitar 971,2 triliun dengan keseimbangan primer yang mungkin akan relatif lebih baik dibanding 2020 ini, kami berharap bahwa hal tersebut akan mengurangi resiko dari perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Karena kita tahulah dalam beberapa waktu terakhir kan resiko ekonomi Indonesia terutama untuk pasar surat utang khususnya Sun itu kan dari double defisit ya. Udah defisit anggaran terus ada CAD defisit lagi. Artinya memang ya 2020 ini ya cukup kuat lah tekanannya. Walaupun pada saat yang sama Bapak Ibu tahulah bahwa BI-nya udah ultra monetary policy. Kurang apa lagi BI-nya? Tingkat BI 7 days repo rate udah paling rendah seumur-umur atau sekarang di angka 4%. Ada burden sharing lagi. Mereka nggak minta tambahan profit dari Sun yang mereka beli. Di saat yang sama mereka juga melakukan intervensi terhadap rupiah dan seterusnya. Sayangnya ternyata BI digoyang-goyang dengan
amandemen BI yang akan dilakukan. Nah, itu yang menjadi salah satu saya agak kurang suka juga pada saat BI diganggu terkait independensinya, sehingga mungkin makanya walaupun cadangan devisa kita lagi bagus-bagusnya, spread Sun terhadap US Treasury yang menjadi benchmark utama dari ekonomi dunia itu lagi tinggi-tingginya, bahkan sekitar 650 basis, nyatanya rupiah kita masih anjlok. Yield Sun kita masih cukup tinggi. Padahal kalau kita lihat sebenarnya pada saat BI 7 days repo rate udah paling rendah, harusnya sih yield Sun lebih rendah lagi. Tapi ya mungkin resiko-resiko kayak resiko kurs, resiko defisit anggaran. Kalau untuk current account mungkin udah enggak lagi ya, tapi mungkin defisitnya lebih kepada resiko fiskal dan juga resiko nilai tukar. Di saat yang sama kita juga lihat ya harga minyak mentah yang rendah juga harusnya menjadi salah satu opportunity di Indonesia pada saat ini. Ya kita tahu kita udah jadi net importer, makanya pada saat harga minyak mentah rendah ya harusnya kita diuntungkan karena kita konsumtif. Yang biasanya kita beli 9.000 harusnya sekarang udah di 6.000 rupiah. Tapi ya itu nggak terlalu berdampak banyak pada saat konsumsi masyarakat terkait minyak dan seterusnya yang terkait itu tidak terdorong. Next slide please. Nah, ini yang menjadi ya kita bisa bilang ini diharapkan menjadi salah satu pendorong untuk ekonomi Indonesia di tahun depan. Selain juga alokasi anggaran terutama fiskal yang kita harapkan akan lebih baik. Bapak Ibu sekalian pasti sudah familiar sekali ya, kalau suku bunga rendah ya harusnya cost of fund udah mulai rendah. Kalau cost of fund rendah ya harusnya sih orang akan relatif melakukan ekspansi kredit atau mereka akan melakukan ekspansi dari usaha mereka dengan lebih baik. Tapi itu tidak berlaku pada saat risk averse terjadi atau ada cornering terhadap behavior masyarakat, atau pada saat masyarakatnya udah nggak nyaman untuk melakukan sesuatu. Sehingga ya kalau kita bisa bilang bahwa pada saat adanya PSBB, ketakutan jumlah pandemi yang meningkat, dan seterusnya itu masih akan menjadi salah satu perhatian. Dan kita harus kembali lihat, kalau dari saya sih melihatnya begini, karena memang pandemi ini resikonya adalah resiko dari sisi kesehatan, ya harusnya kesehatannya dibenerin dulu. Kalau kesehatannya udah dibenerin dulu ya otomatis saya harap sih semua perilaku resiko yang harusnya terdampak dari itu, termasuk spending yang ditahan, itu akan otomatis nantinya hilang. Walaupun mungkin kalau Bapak Ibu baca beberapa literatur, kebiasaan orang pada saat mereka mengetahui atau mengalami suatu dampak negatif itu skala dampaknya akan 2 kali lebih tinggi dibanding pada saat mereka mengalami hal yang positif. Sehingga walaupun era suku bunga rendah akan terjadi, tapi karena ada risiko pandemi, risiko ketakutan, risiko terinfeksi dan seterusnya, saya masih melihat bahwa era suku bunga rendah, vaksin itu bukan segalanya. Dan saya masih melihat bahwa risiko ekonomi Indonesia, walaupun adanya vaksin dan diharapkan di akhir Desember ini akan mulai didistribusikan, tapi kami melihat bahwa risiko untuk ekonomi Indonesia di saat era suku bunga rendah mungkin masih akan mengalami dampak sampai setidaknya 2 atau sampai 3 tahun mendatang. Begitu mungkin yang akan bisa saya sampaikan, dan kami harapkan Bapak Ibu juga lebih paham dibanding kita, terutama dari rekan-rekan PHI terkait surat utang korporasi, dan kami melihat bahwa Indonesia masih terbuka, dan Bapak Ibu juga masih, kalau kami dari Pevindo, emiten yang masuk ke Pevindo itu tiap tahun hanya sekitar 80-an sampai ya 70-an, 72 emiten di tahun 2019 itu yang terbanyak, dan surat utang korporasi itu masih 1/10-nya dari emiten yang ada di BI atau di pasar modal, sehingga memang ruangnya masih akan sangat besar, dan kita harap dengan ruang yang lebih besar itu akan menjadi pendongkrak ekonomi Indonesia dengan lebih baik ke depannya.
Mungkin itu bisa yang saya sampaikan. Terima kasih Mbak Rizka, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fikri atas penjelasan terkait outlook-nya. Jadi di situ bisa dilihat ya bahwa di 2020 ini memang emiten menahan untuk menerbitkan obligasi gitu ya. Jadi dibanding grafiknya dibanding 2019 yang lalu gitu di 2020 ini sedikit gitu ya Mas Fikri ya yang menerbitkan obligasi. Ya, turun Jadi 30% dan kita masih melihat sampai akhir 2020 ya jumlahnya agak mungkin 100 triliun aja udah bagus. baik, karena tadi Mas Fikri juga bilang dari investornya sendiri juga risk averse gitu ya. Jadi lebih menahan dananya mungkin dibandingkan untuk investasi mungkin disimpan dulu gitu kan karena ketakutan akan pandemi ini. Padahal tadi ada juga emiten yang sempat di-upgrade ya Mas di 2020 padahal ya. Ya, ada satu emiten yang di-upgrade dan masih ada satu emiten juga yang credit watch dengan developing application. Jadi kemungkinan dalam 3 bulan ke depan mereka akan di-upgrade. Baik, jadi sebenarnya di sini Mas Fikri juga menyampaikan tadi ya kita jika dibandingkan dengan tadi ya cukup jauh ya minusnya sampai 62% gitu ya di artinya pemeringkatan kredit di Indonesia ini sebenarnya masih banyak saya bisa mendukung untuk kedepannya bisa lebih baik gitu ya Mas Fikri ya. Iya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Cuman karena kita ada keterbatasan waktu, jadi ada beberapa yang kami pilih. Mungkin ini pertama untuk Mas Ihsan ya, dari Mas Hairul Amri Dalimunte. Pertanyaannya, jika sebuah korporasi melakukan restrukturisasi, apakah itu dianggap default atau tidak? Bagaimana, Mas Ihsan? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, untuk pertanyaan ini, jika sebuah korporasi melakukan restrukturisasi, apakah dianggap default atau tidak? Nah, ini tergantung pada kejadian sebelumnya. Yang tadi saya sebutkan, jadi dari awal kami kan mulai mencatat data itu dari awal dia terbit, ya si perusahaan menerbitkan instrumen, kemudian si instrumen itu gagal bayar, ya misalkan satu instrumen dari 5 instrumen yang mengalami terbit itu gagal bayar. Ternyata habis itu di restrukturisasi. Nah, kalau seperti ini ya berarti si perusahaannya mengalami gagal bayar. Ya kita nyatakan dia sebagai default. Tetapi kalau misalkan dia sebelumnya di restrukturisasi di luar ya tiba-tiba masuk di kita ya kita belum mencatat dia sebagai default. Karena kan tadi asumsi di awal adalah default perusahaan yang di peringkat dan kita juga mempublikasikannya di istilah dipublikasikan. Jadi restrukturisasi itu dianggap default atau tidak tergantung pada kejadian sebelumnya. Apakah dia dari awal sebelum itu default di Pevindo atau tidak. Tapi kalau dia tidak dan masuk ke kita sudah bentuk restrukturisasi atau dalam proses restrukturisasi ya berarti kita tidak mencatat dia sebagai default. Itu untuk jawabannya. Mbak, ya mungkin itu yang bisa saya jawab. Iya. Baik, jadi belum tentu langsung default ya, Mas ya. Ya, Dilihat tergantung dulu kondisinya. pada pencatatan awalnya dulu, di awal dari kita atau tidak itu. Baik. Ya. Nah, tadi kalau menyambung default dan rating nih, ada yang menanyakan nih dari Mas Genta Wira Anjalu ya. Bagaimana membedakan rating triple C dan D dari kacamata Pevindo? Gimana nih? Mungkin bisa Mas Ihsan atau Mas Fikri bisa sharing. Silakan. Oke, kalau dari saya ya, ini sebenarnya bukan dari Pevindo ya yang membedakan, tapi maksudnya dari saya aja. Kalau saya sih melihat ya, kalau dari data yang ada, itu biasanya suatu perusahaan atau instrumen yang dapat triple C biasanya tidak jauh dari itu default. Tapi bisa juga, misalkan udah jatuh triple C, mungkin dia di withdraw atau ditarik peringkatnya itu bisa juga terjadi di situ. Jadi mungkin perbedaannya ya dan juga kan triple C itu juga kalau misalnya kita kategorikan ya mungkin teman-teman di investor di pasar surat mungkin tahu ya istilah ada junk bond juga ya mungkin ya itu peringkat-peringkat triple C dan dia sama maksudnya mungkin masuk dalam klasifikasi itu mungkin yang saya ketahui. Ya, Tapi mungkin bisa saya tambahkan juga sih. Intinya kalau default itu pada saat mereka nggak bayar, baik dari utang
pokok ataupun dari bunga. Tapi kalau triple C itu mereka masih bisa bayar sebenarnya, mereka masih utangnya masih berjalan. Tapi dari sudut Pevindo seperti apa sih? Kami di Pevindo ini agak unik juga ya, karena kami punya tim analis dan kami punya tim research, dan kami masing-masing independen. Jadi kalau dari ya semacam investment banking di perbankan, satu lagi yang kreditnya. Tapi kami dari tim research melihat bahwa ya triple C ini berisiko sebenarnya, tapi mereka masih bisa bayar. Mereka masih, ya walaupun mereka agak terseok-seok dari sisi cash flow-nya. Tapi kalau dari default ya, walaupun cash flow-nya baik, bahkan ada yang cash flow-nya sangat, tapi mereka lupa bayar, ya kasarnya mereka lupa bayar bunga mereka pada saat jatuh tempo, ya mau nggak mau kita kasih default. Yang pasti itu ada, ya intinya rating kami itu memperlihatkan bahwa adanya kemampuan dan kemauan. Jadi kalau ada kemampuan, nggak ada kemauan ya sama aja. Nggak ada kemauan, nggak ada kemampuan ya, ya relatif akan kami sesuaikan dengan itu. Itu sih mungkin bisa saya sampaikan. Baik, jadi setuju ya Mas Fikri ya. Kalau rating itu ada kemampuan dan kemauan ya untuk membayar. Karena kalau dari data-data saja sih mampu gitu, tapi dari kemauannya gimana nih, willing nggak untuk membayarkannya gitu. Nah, mungkin lanjut lagi nih ke pertanyaan dari Pak Teddy Selik Jordanius ya. Mohon penjelasan lebih lanjut seberapa cepat Pevindo dapat melakukan adjustment atau downgrade rating sebelum perusahaan gagal bayar. Gitu. Jadi gimana nih kira-kira? Mungkin saya bisa jawab sih. Sebenarnya kita dari Pevindo ini memberikan rating tanpa ada, ya karena kami memang lembaga independen ya, jadi kami tidak bisa memaksa juga ya. Jadi kadang ada perusahaan atau emiten, ya mereka udah jalan, terus tiba-tiba mereka nggak bisa bayar, mereka baru ngasih tahu 1 hari sebelumnya. Ya mau nggak mau kita lakukan special review di situ. Tapi kalau dengan relatif dengan kebiasaan, biasanya kan tiap tahun ada monitoring surat utang. Nah kalau dari situ mungkin kita bisa lakukan adjustment tersendiri terhadap surat utang tersebut, dan relatif kalau dilihat dari default study memang penurunannya akan relatif lebih terjaga, mungkin hanya 1 notch atau 2 notch. Tapi kalau tiba-tiba ada kejadian material, seperti tiba-tiba mereka ada salah rekening misalnya, itu kan kita nggak tahu sama sekali atau tidak diberitahu bahkan, karena kita nggak ada kewajiban juga buat mereka ngasih tahu ke kita. Nah hal itu ya mau nggak mau kita juga susah untuk melakukan adjustment secepatnya. Tapi biasanya analis kita sudah sangat tanggap terhadap hal tersebut, dan kapan saja jika ada informasi yang material yang kita dapatkan, kita bisa lakukan adjustment sewaktu-waktu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik, pastinya akan best effort gitu ya Mas ya, begitu ada informasi terbaru langsung diupdate gitu ya, agar informasinya cepat diberikan ke investor seperti itu ya. Dan kami yakin sih tim analis kami dedicated sekali terhadap emiten-emiten mereka, dan mereka sangat-sangat biasanya menjalin komunikasi dengan lebih baik. Tapi ya kalau emiten yang nggak memberikan informasi yang ada kepada analis, ya kita tahu dari mana, itu sih yang jadi masalah. Jadi kalau boleh dilanjutkan, ada emiten juga yang mungkin kurang kooperatif terhadap informasi begitu ya Mas ya? Ya tentu ada. Challenge-nya di teman-teman Pevindo kali ya, gimana caranya update datanya gitu kan biar lebih cepat ya. Iya. Nah, pertanyaan lanjutnya adalah dari Mbak Dian Hidayanti. Ketika suatu emiten mendapatkan negatif outlook, apakah kemungkinan besar ke depannya itu akan downgrade? Seperti itu. Kira-kira bagaimana? Kalau dari biasanya sih nggak selalu sih Mbak, nggak selalu, maksudnya misalkan teman-teman kita di analis rating misalkan memberikan outlook negatif, itu akan terjadi downgrade di beberapa waktu ke depan, enggak. Itu kan sebenarnya hanya pandangan saat ini terhadap emiten tersebut di masa depannya. Tapi maksudnya kan bukan berarti itu sebagai sebagai
indikator pasti kalau ini akan kalau outlook negatif akan downgrade peringkatnya itu nggak selalu, karena kan nanti kan ada biasanya dari teman-teman kami di rating itu biasanya juga ada review juga, misalkan untuk setiap 6 bulan ataupun ada special review juga. Nah itu kan di situ mereka untuk melihat lagi outlook-nya seperti apa. Jadi tidak selalu outlook negatif itu downgrade gitu. Ya. Baik, jadi jelas ya pertanyaannya, jawabannya tadi ya, bahwa tidak begitu Pevindo memberikan outlook negatif, nah berikutnya akan downgrade. Jadi nanti bisa stabil lagi gitu ya, Mas ya. Iya, jadi tidak kalau selalu kondisinya bukan parameter pasti sih. Maksudnya bukan suatu parameter kalau outlook negatif akan downgrade. Bukan. Ya. Baik. Masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kita ada batasan waktu juga ya untuk menyampaikan webinar pada kali ini. Jadi dengan berat hati dari kami harus mengakhiri webinar kali ini. Yang antusias dari teman-teman peserta yang ingin ikut dan ingin melihat bagaimana pemeringkatan rating ya di era pandemi ini, karena memang mungkin banyakkan peserta ini investor yang mengalami portofolionya gitu ya downgrade, dan mungkin akhirnya mereka juga cemas nih, aduh gimana nih ke depannya nih, pegang obligasi tapi obligasi yang mana atau gimana seperti itu. Tapi sepertinya tadi sudah dipaparkan dengan lengkap ya, baik dari history maupun outlook-nya dari teman-teman Pevindo. Jadi semoga teman-teman peserta sudah bisa mendapat gambaran bagaimana pemeringkatan kredit di era pandemi seperti ini. Baik, sebelum diakhiri ya, jadi sedikit kami informasikan, jadi program webinar ini ya merupakan bagian dari rangkaian seri webinar yang diselenggarakan secara reguler ya oleh PHEI, diorganize oleh School of Bonds and Fixed Income, di mana webinar ini tanpa dipungut biaya kepada masyarakat umum ya. Jadi sebagai bagian dari program pengembangan dan pendalaman pasar surat utang. Jadi kami berharap dengan adanya webinar ini bisa menyukseskan program dari pendalaman pasar surat utang juga. Baik. Terima kasih Mas Ihsan dan Mas Fikri atas kesediaannya untuk memaparkan materi pada webinar kali ini. Sangat menarik sekali. Boleh menyampaikan ini Mbak, maksudnya ada mau menyampaikan berapa hal? Boleh, silakan. Ya, silakan jadi mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, misalkan mau lebih lanjut lagi, kalau tadi kan mungkin pemaparan default tadi hanya angka-angka ya, maksudnya nilai-nilainya berapa, terus kondisinya seperti apa. Nah, untuk full report-nya sendiri atau penelitiannya sendiri kami bisa diakses gratis. Jadi mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa download langsung saja di websitenya Pevindo. Itu sudah kami publish di situ, dan rencananya setiap tahun akan kami perbarui terus mengenai default tadi ini reportnya. Mungkin itu untuk lebih lengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Saya kembalikan lagi. Siap, terima kasih Mas Ihsan. Jadi langsung ya Mas Ihsan informasikan kalau teman-teman yang tadi masih ketinggalan mungkin pemaparan materinya gitu ya, report lengkapnya ada di website Pevindo. Gitu. Dari Mas Fikri mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Mas Fikri? Saya sih cukup sih, tapi mungkin ini aja. Ya walaupun kami dari sisi resiko melihat masih ada resiko, tapi ya Bapak Ibu pasti bisa melihat ada opportunity di sini. Jadi ya tetap berdoa dan tetap sehat selalu. Mungkin itu yang terakhir bisa saya sampaikan. Dan kalau ada kebutuhan pertanyaan terkait masing-masing emiten juga silakan tanya ke analis kita sangat open sekali. Dan jika ada kebutuhan untuk riset juga silakan tanyakan kepada tim riset. Kami sangat-sangat terbuka terhadap semua pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mas Fikri. Tadi pertanyaan-pertanyaan mungkin yang belum terjawab bisa langsung ya ke teman-teman Pevindo untuk bisa mendapatkan jawabannya. Baik. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Ihsan dan Mas Fikri atas pemaparan materinya yang sangat menarik ya. Seperti tadi kata Mas Fikri ya, kita harus tetap sehat, jaga kesehatan di era pandemi ini. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir
dan kita bisa hidup normal lagi seperti itu ya. Baik. Akhir kata, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari webinar ini. Sehat dan sukses selalu untuk Mas Fikri dan Mas Ihsan dan para peserta yang ada di sini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sore.